Halo guys, selamat datang di channel Tempat Film. Tempatnya film-film seru dan menarik yang bisa menghibur kalian dimanapun kalian berada. Di video ini, saya akan menceritakan alur film psikologis asal Amerika Serikat yang berjudul Joker. Film ini dirilis di Amerika pada tanggal 4 Oktober 2019 dan disutradarai oleh Todd Phillips. Film ini dibintangi oleh Joaquin Phoenix yang memerankan tokoh ikonik Joker dengan sangat memukau. Film ini menceritakan latar belakang Joker yang merupakan musuh bebuyutan Batman, yang pada awalnya dia adalah manusia biasa, yang juga memiliki rasa iba dan juga kesedihan dalam hidupnya. Namun, dia tak pernah mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang di sekitarnya, sehingga dia merasa sangat depresi dan berubah menjadi sosok psikopat pembunuh berdarah dingin. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film menarik selanjutnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Arthur Fleck yang sedang merias wajahnya menjadi badut. Dia sedang berlatih membuat ekspresi wajah tersenyumnya. Dia menarik kedua ujung bibirnya hingga terlihat tersenyum. Akan tetapi, air matanya mengalir. Arthur adalah seorang pria berusia 40 tahun yang memiliki pekerjaan menjadi badut sewaan di sebuah kantor yang bernama Hahas. Suatu hari, dia ditugaskan untuk menjadi badut yang tugasnya menari sambil membawa papan bertuliskan diskon di depan sebuah toko yang hampir bangkrut. Tiba-tiba, papan tersebut dicuri oleh sekelompok remaja. Kemudian, Arthur pun mengejar kelompok remaja tersebut hingga ke sebuah gang sempit. Sesampainya di sana, tiba-tiba Arthur dipukul menggunakan papan tersebut hingga tersungkur. Lalu, dia pun dihajar oleh remaja-remaja tersebut. Namun, bos Arthur bukannya membela. Dia malah menyalahkan Arthur karena tidak dapat mengembalikan papan diskon toko tersebut. Dijelaskan kalau Gotham saat itu rawan akan tindakan kriminal dan pengangguran. Namun, isu-isu ini tidak pernah diangkat ke media. Mereka cuma sibuk dengan isu-isu kalangan atas, termasuk Thomas Wayne, yang waktu itu akan mencalonkan diri menjadi wali kota. Arthur rutin mengunjungi dinas sosial untuk berkonsultasi dan mengambil obat atas gangguan kejiwaannya. Dia selalu mengatakan kalau di otaknya cuma ada pikiran-pikiran negatif yang tidak henti-hentinya mengganggunya. Di perjalanan pulang dari dinas sosial tersebut, Arthur naik bus dan duduk di belakang seorang anak kecil. Dia kemudian memutuskan untuk membuat wajah-wajah lucu dan membuat anak itu tertawa. Lalu ibu dari anak tersebut menoleh ke arah Arthur dan memarahinya untuk tidak mengganggu anaknya. Bukannya berhenti, Arthur malah tertawa sekencang-kencangnya dan tidak berhenti hingga terbatuk-batuk. Di sini kita mendapatkan penjelasan bahwa Arthur memiliki gangguan saraf di mana dia tidak bisa berhenti tertawa di saat dia merasa panik ataupun cemas. Arthur tertawa kencang, namun tidak memiliki ekspresi sama sekali. Kemudian, Arthur pulang ke apartemennya. Di sana, dia tinggal bersama ibunya yang bernama Penny, yang sudah tua dan sakit. Setiap malam, mereka punya kebiasaan menonton acara talk show Murray Franklin. Murray adalah idola Arthur. Dari idolanya tersebut, Arthur termotivasi untuk menjadi seorang stand-up komedian. Saking ngefansnya, Arthur bahkan sampai berimajinasi kalau Murray ingin mengangkatnya menjadi anak. Mata Arthur akan berbinar jika dia sedang menonton acaranya Murray. Arthur juga memiliki catatan di sebuah notes kecil yang berisikan semua jokesnya teknik untuk membuat orang-orang tertawa. Arthur juga sering datang ke klub stand-up komedi dan nonton semua perform. Kemudian, dia akan menulis tips-tips yang perlu diingat untuk bisa membuat orang tertawa. Penny, ibunda Arthur, dulunya adalah salah seorang pekerja Thomas Wayne. Selama beberapa tahun ini, dia selalu mengirim surat untuk Thomas Wayne, tapi tidak pernah mendapatkan satupun balasan. Di tempat kerjanya, Arthur diberi senjata untuk melindungi diri oleh Randall, yang merupakan salah satu rekan kerjanya. Arthur juga berusaha untuk menolak, tapi Randall tetap bersikeras dan mengatakan kalau Arthur bisa membayar senjata itu kapan saja ketika dia sudah memiliki uang. Arthur juga memiliki satu rekan kerja lagi, namanya Gary.
orangnya pendek yang sama-sama sering dibully. Saat pulang ke apartemennya, Arthur satu lift dengan seorang perempuan beranak satu bernama Sophie. Mereka cuma saling bertatapan, sambil sedikit berbicara. Keesokan harinya, Arthur mengikuti Sophie seharian, kemanapun wanita itu pergi, karena merasa tertarik dengannya. Arthur dekat dengan Sophie, sampai dia berani mengajak Sophie untuk datang ke grup di mana Arthur akan perform stand-up komedi. Saat sedang perform, Arthur merasa panik dan tertawa tidak terkontrol. Namun akhirnya, dia bisa mengatasinya dan bisa membacakan jokes dari buku catatannya tersebut hingga selesai. Dan yang tertawa hanya Sophie. Arthur mendapatkan pekerjaan untuk menghibur anak-anak yang sakit di sebuah rumah sakit. Saat Arthur sedang menari untuk menghibur anak-anak, tiba-tiba saja senjata yang diberi Randall jatuh ke lantai. Kabar Arthur yang membawa senjata sampai juga ke telinga bosnya. Akhirnya, Arthur pun dipecat. Ditambah lagi, Randall yang tidak mengaku bahwa dia yang memberi Arthur senjata. Dia malah bilang ke bosnya kalau Arthur yang meminta senjata tersebut. Seakan nasib sial terus menimpa Arthur, dinas sosial yang rutin dikunjungi Arthur untuk meminta obat secara gratis, kini pemerintah sudah menghentikan dana tersebut, sehingga membuat Arthur tidak bisa lagi datang untuk konsultasi dan mendapatkan obat secara gratis. Di perjalanan pulang menggunakan kereta, Arthur bertemu dengan 3 orang pegawai muda yang kemudian diketahui adalah karyawan Thomas Wayne. Mereka sedang menggoda seorang wanita muda. Di dalam gerbong tersebut hanya ada mereka berlima. Jadi wanita itu melirik Arthur untuk meminta pertolongan. Karena Arthur merasa panik dan cemas, dia akhirnya tertawa sendiri tidak terkontrol. Hal ini membuat ketiga orang itu pindah target ke Arthur. Sedangkan wanita muda itu buru-buru kabur saat perhatian ketiga orang itu pindah ke Arthur. Arthur dipukuli, ditendang, tapi di saat yang sama dia tidak bisa mengontrol ketawanya, sampai dia tidak bisa bernapas. Hari itu Arthur membawa senjatanya dan dia langsung menembak ketiga orang itu hingga tewas. Anehnya, setelah menembak ketiga orang itu, bukannya merasa panik dan tegang, Arthur malah merasa telah menemukan jati dirinya dengan menari sendiri di toilet tempat dia bersembunyi. Berita tentang kematian 3 pegawai muda itu menjadi heboh. Banyak media yang memberitakannya kalau itu adalah penyerangan terhadap kalangan atas. Sejak saat itu terjadi huru-hara di mana-mana. Semua orang di jalanan memakai topeng badut. Pembunuhan yang dilakukan oleh badut itu menjadi pemicu masyarakat untuk melakukan protes kepada pemerintah. Thomas Wayne juga memberikan pendapatnya atas aksi demonstrasi tersebut. Namun, dia malah mengatakan kalau orang-orang yang memakai topeng badut tersebut cuma dari kalangan bawah. Di rumah, Arthur membaca salah satu surat yang dikirimkan oleh Penny ibunya untuk Thomas Wayne. Isinya adalah, ternyata Arthur adalah anak Thomas Wayne. Mengetahui fakta itu, maka Arthur pun berangkat ke rumah keluarga Wayne. Di sana, Arthur bertemu dengan Bruce Wayne yang masih kecil. Arthur pun membuat trik sulap yang membuat Bruce Wayne tertawa. Namun, Arthur akhirnya diusir oleh Alfred dan mengatakan kalau ibu Arthur, Penny, mengalami delusional dan Arthur bukanlah anak Thomas. Saat sampai di apartemennya, Arthur melihat ibunya sedang diangkat dengan tandu dan akan dibawa ambulans karena ibunya tiba-tiba terkena serangan stroke. Kemudian diketahui bahwa ibunya Arthur terkena serangan stroke karena diinterogasi oleh 2 orang detektif yang datang ke apartemennya untuk menanyakan tentang penembakan 3 orang pegawai muda yang dilakukan oleh seorang badut di dalam kereta. Saat diinterogasi, Arthur hanya mengelak sambil merokok dengan santai. Di rumah sakit, Arthur ditemani oleh Sophie untuk menjaga Penny ibunya. Di rumah sakit, Arthur tetap menonton acara talk show Murray. Matanya semakin berbinar ketika Arthur tahu bahwa Murray memutar videonya saat perform stand-up komedi kemarin. Namun ternyata Murray menjadikan video itu sebagai bahan untuk mengolok-olok Arthur. Murray mengatakan lawakan Arthur tidak lucu sama sekali. Perasaan Arthur sekali lagi hancur. Saat terjadi demo, Arthur menggunakan kesempatan itu untuk menemui Thomas yang sedang menonton Charlie Chaplin. Setelah bertemu Thomas, terjadi perdebatan antara Arthur dan Thomas, yang berakhir dengan Thomas memukul wajah Arthur. Thomas mengatakan bahwa ibunya Arthur, Penny, mengalami delusional dan sempat mendapat perawatan di rumah sakit jiwa. Penny selalu berimajinasi menjadi kekasih Thomas.
Arthur juga merupakan anak yang diadopsi ketika Penny masih bekerja dengan keluarga Wayne. Di sini, penyakit saraf Arthur kambuh dan dia tidak bisa mengontrol ketawanya. Malamnya, Arthur mendapat telepon dari Murray untuk diundang sebagai tamu di acara talk-show-nya. Murray mengatakan bahwa permintaan penonton sangat banyak. Saat video Arthur diputar, Arthur pun setuju. Masih mencari fakta, Arthur pun pergi ke rumah sakit jiwa Arkham, tempat ibunya dulu pernah dirawat, untuk melihat rekam medisnya. Di sana, Arthur menemukan fakta pahit. Ternyata, ibunya memang delusional, dan dia merupakan anak adopsi. Ibunya masuk rumah sakit jiwa karena membiarkan pacarnya memukuli Arthur, yang menyebabkan cedera kepala berat. Mungkin peristiwa itulah yang menyebabkan saraf Arthur terganggu, sehingga Arthur tidak dapat mengontrol ketawanya. Arthur yang sudah hancur berkali-kali, dan ditambah dia tidak lagi minum obat sama sekali, sehingga membuat Arthur tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Dia kembali ke rumah sakit untuk menemui ibunya, dan membunuh ibunya dengan cara membekap ibunya dengan bantal. Pulang ke apartemen, Arthur langsung masuk ke apartemennya Sophie. Sophie kaget dan meminta Arthur keluar baik-baik, dan akan menelpon ibunya Arthur. Di sini, kita baru tahu kalau scene di mana dia dekat dengan Sophie hanyalah hayalan Arthur saja. Keesokan harinya, ketika Arthur sedang siap-siap dandan untuk datang ke acaranya Murray, dan Arthur sudah menggunakan makeup, teman kerjanya dulu, Randall dan Gary, datang untuk berkunjung. Mereka membawa satu botol wine untuk diminum bersama. Tapi kemudian, Randall bilang kalau semua badut di tempat kerja diinterogasi tentang pembunuhan di kereta tersebut. Di sini, Arthur terlihat kesal. Tanpa basa-basi, dia menusuk Randall sampai tewas. Arthur membiarkan Gary pergi, karena dulu saat di kantor, cuma Gary satu-satunya orang yang baik kepada Arthur. Bahkan sebelum pergi, Arthur mencium kening Gary dulu sebagai ucapan terima kasih. Di perjalanan, saat hendak ke acara talk-show Murray, Arthur dikejar oleh dua detektif yang dulu menginterogasinya. Arthur lari dan masuk ke dalam kereta yang isinya penuh dengan massa demonstran yang memakai topeng badut. Detektif tersebut kesulitan menemukan Arthur. Akhirnya, Arthur menodongkan senjatanya ke sembarang arah, agar orang-orang menyingkir dari jalannya. Tanpa sengaja, ada tembakan yang keluar, dan membunuh salah satu demonstran. Detektif tersebut langsung dipukuli massa sampai koma. Di stasiun TV atau di balik layar, Arthur bertemu dengan Murray, dan Arthur mengatakan kalau dia ingin diperkenalkan sebagai Joker, karena Murray bilang, "He is the Joker." Ketika klip stand-up komedinya Arthur diputar di acaranya. Ketika acara sudah dimulai, Arthur diminta untuk membacakan salah satu jokesnya, yang ternyata tidak lucu. Sebenarnya, Arthur sudah sadar kalau dia diundang pasti cuma untuk diejek. Karena itu, pikiran negatifnya sudah semakin menjadi-jadi di dalam kepalanya. Setelah membacakan jokesnya dengan canggung, akhirnya Arthur mengaku kalau dia yang telah membunuh ketiga orang di dalam kereta tersebut. Arthur mengatakan bahwa media terlalu berpihak pada orang dari kalangan atas. Semua orang sibuk memperdebatkan tiga orang itu. Lain halnya kalau orang-orang seperti Arthur yang tewas, pasti mereka cuma lewat dan tidak merasa simpati. Arthur mengatakan semua audiens hanya peduli pada korban karena Thomas Wayne juga peduli. Sama sekali tidak adil. Saat ada suara dari audiens untuk mengeluarkan Arthur dari acara show Murray, Murray mulai berdebat dengan Arthur dan mengatakan bahwa perbuatannya tidak salah dan tidak lucu. Arthur yang ternyata membawa senjata menembak kepala Murray di depan kamera. Beritanya langsung jadi headline news di mana-mana. Gotham semakin ricuh dengan demonstran yang memakai topeng badut. Mereka menganggap bahwa Arthur adalah perwakilan mereka. Keluarga Wayne saat itu sedang berada di bioskop tengah kota dan mereka mengendap-endap untuk pergi dengan aman lewat jalan belakang. Saat itulah Thomas dan istrinya ditembak di hadapan Bruce oleh salah satu demonstran. Arthur pun berhasil ditangkap polisi. Sepanjang jalan, Arthur melihat demonstran yang membuat ricuh sampai menghancurkan semua hal yang ada di jalan. Tiba-tiba, mobil polisi yang membawa Arthur ditabrak oleh sebuah ambulans yang dibawa oleh salah satu demonstran tersebut untuk membebaskan Arthur. Semua demonstran meminta Arthur untuk naik ke atas kap mobil,
karena mereka menganggap bahwa Arthur adalah pemimpin mereka. Akhirnya, Arthur mendapatkan pengakuan dari orang lain seperti yang dia idam-idamkan selama ini. Beberapa waktu kemudian, terlihat bahwa Arthur sekarang menjadi pasien di rumah sakit jiwa Arkham. Arthur bertemu dengan seorang pegawai baru dari dinas sosial yang baru. Di tengah obrolan, Arthur tertawa sendiri. Pegawai tersebut ingin Arthur menceritakan jokesnya. Tapi Arthur mengatakan, "Kamu tidak akan mengerti." Di scene terakhir kita diperlihatkan Arthur yang sedang berjalan santai keluar dari ruangan tersebut. Dan di kakinya banyak darah, yang mengindikasikan bahwa Arthur telah membunuh pegawai dinas sosial tersebut. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Amerika Joker. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.